Halo para Agile Nation, dengan Coach Atta di sini, dan di edisi kali ini kita akan bahas perbedaan yang sangat mendasar dari pendekatan waterfall dan Agile, yaitu triple constraint. Buat Agile Nation yang pernah training project management, kemungkinan besar pernah belajar triple constraint, di mana suatu project dibatasi oleh 3 constraint, yaitu scope, time atau schedule, dan cost. Teori ini sangat nyata walau tidak terlihat, karena setiap project tentu dimulai dengan menjawab pertanyaan, mau bikin apa? Kalau tidak jelas mau buat apa ya, jangan jalanin project-nya. Jadi ini adalah scope atau what-nya project. Kalau berdasarkan istilah umumnya project management, scope ini dikenal juga dengan istilah WBS atau Work Breakdown Structure, di mana level terkecil dari WBS disebut sebagai Work Package. Dari WBS lah kita baru bisa membuat timeline atau schedule atau when-nya. Kalau berdasarkan teori project management juga, work package akan di-breakdown menjadi activity list, setelah itu disusun sedemikian rupa menjadi project schedule dalam bentuk Gantt. Dan dari sinilah kita kenal bentuknya seperti air terjun atau waterfall. Kalau kita lanjutkan lagi, maka setelah membuat project schedule tadi, kita kemudian bisa membuat perhitungan biaya project atau cost atau how much-nya. Biasanya pendekatan yang bisa digunakan top-down atau bottom-up dengan metode-metode seperti analogous, parametric, 3-point estimating, dan lain-lain. Nah, setelah jadi, maka dikuncilah semua itu menjadi scope baseline, schedule baseline, dan cost baseline. Di mana scope-nya menjadi fix, dan schedule maupun cost menjadi constraint yang akan berubah apabila scope-nya berubah. Bentuk triple constraint menjadi seperti ini. Kalau tadi itu cerita triple constraint di waterfall, bagaimana bentuknya kalau di Agile? Agile pun mengenal triple constraint, hanya bentuknya berbeda. Kalau di waterfall dimulai dengan membuat scope atau what, di Agile tidak dimulai dengan what. Tapi kebalikannya, yaitu when dan how much, atau schedule dan cost. Dan pendekatan seperti ini tumbuh subur di dunia startup. Karena kebanyakan startup memiliki waktu dan uang yang terbatas juga. Makanya ada istilah bakar duit. Dan kalau mau bakar duit, juga mereka akan pikir-pikir berapa lama mau bakar duit. Sampai produk startup ini berhasil mendapatkan investor. Nah, dengan pola pikir seperti ini, yaitu waktu dan uang terbatas, akhirnya muncul the power of kepepet. Mereka harus kreatif dalam mengembangkan produknya, harus inovatif, dan harus sesuai dengan kebutuhan customer. Kalau istilah manajemennya harus membuat prioritas. Banyak startup tidak meluncurkan produk aplikasinya dengan full features. Kenapa? Ya karena akan butuh waktu yang lama dan dampaknya tentu akan makin banyak duit yang dibakar. Oleh karena itu, di dunia startup dikenal istilah MVP, Minimum Viable Product. Buatlah produk yang secukupnya dulu, yang paling diprioritaskan, yang paling dibutuhkan oleh customer. Kemudian, ketika sudah diluncurkan, belajarlah dari situ. Apakah berhasil? Atau ada yang perlu diimprove? Dan pada akhirnya, jadilah super app yang berevolusi dari MVP tadi. Dan pengembangannya bukan plan-driven, tapi feedback-driven, yaitu berdasarkan feedback dari customer. Nah, balik lagi ke triple constraint di Agile. Bentuknya terbalik dari waterfall memiliki makna mendalam sekali. Di mana kita start project dengan menentukan berapa lama waktu yang kita miliki dan berapa dana yang kita punya. Kalau kedua jebol, maka kita gagal. Tumbuhkanlah the power of kepepet sehingga hasil kerjaannya akan inovatif. Karena ada istilah, necessity is the mother of all invention. Oke, sekian dulu untuk Agile in 5 minutes-nya. Sampai bertemu di edisi lainnya. Apabila Agile Nation punya ide apa yang perlu kita explore bersama, tulis di kolom komen di bawah ini. Dengan saya, Coach Atta di sini, mengucapkan terima kasih para Agile Nation.